Pernah kepikiran gak sih, apa bedanya orang yang jago banget di suatu bidang sama orang yang jago banget ngajarin bidang itu? Nah, itulah pertanyaan inti yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Yuk, kita mulai dengan pertanyaan ini. Kedengarannya agak provokatif ya, tapi ini menyoroti satu hal yang penting banget. Jadi pakar di suatu bidang itu nggak otomatis bikin seseorang jadi guru yang hebat. Ada satu keahlian lain, semacam bahan rahasia, yang ngejembatani pengetahuan mendalam dengan kemampuan bikin orang lain paham. Nah, kita akan cari tahu apa itu. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dengan ngebongkar rahasia para guru ahli, terus kita lihat gimana rahasia itu diterapin di berbagai mata pelajaran, mulai dari membaca sampai matematika. Dan di akhir, kita bakal susun sebuah cetak biru praktis yang bisa langsung Anda pakai. Oke, kita mulai ya. Oke, bagian pertama ini adalah fondasi dari semuanya. Di sini kita akan mengungkap konsep kunci yang membedakan antara sekedar menguasai materi dengan benar-benar menguasai seni mengajar. Nah, disinilah letak rahasianya. Di satu sisi ada yang namanya pengetahuan ahli, pemahaman yang super dalam dan terstruktur. Bayangin aja seorang master catur yang bisa lihat seluruh papan permainan sebagai satu pola. Tapi di sisi lain, ada yang namanya pengetahuan isi pedagogis. Inilah seninya menerjemahkan pengetahuan ahli itu. Jadi ini bukan lagi soal apa yang Anda tahu, tapi soal bagaimana cara Anda menyajikannya lewat analogi, contoh, dan aktivitas, supaya gampang dimengerti sama pemula. Inilah jembatan krusial antara otaknya seorang ahli dan otaknya seorang siswa. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin pengetahuan isi pedagogis dalam aksi. Marilyn Wary ini bukan cuma ngajar bahasa Inggris loh, dia menciptakan sebuah lingkungan di mana murid-muridnya merasa didengerin dan terdorong buat berpikir kritis. Nah, itulah intinya pengajaran yang ahli. Oke, sekarang yuk kita lihat gimana konsep ini diterapin di lapangan. Kita mulai dari literasi, salah satu tugas paling fundamental dalam pendidikan, ngajarin anak-anak buat bisa baca dan nulis. Soal ngajarin baca, dari dulu tuh ada perdebatan klasik, fonik versus bahasa utuh. Pendekatan fonik itu fokusnya ke mecahin kode, ngajarin hubungan antar huruf sama bunyinya. Sementara itu, pendekatan bahasa utuh lebih fokus ke makna, ngajak anak buat tenggelam dalam cerita yang seru. Terus mana yang benar? Ternyata dua-duanya penting. Riset modern nunjukin kalau pendekatan yang paling efektif itu justru yang seimbang, yang menggabungkan keduanya. Jadi pendekatan seimbang itu prakteknya kayak gimana sih? Contohnya, ya dengan menggabungkan strategi fonik dan bahasa utuh, terus diperkuat lagi dengan ngelibatin orang tua lewat lokakarya. Guru inovatif, Betty Cox, malah lebih keren lagi dengan programnya Sing to Read. Dia pakai lagu buat ngajarin pola bunyi dan irama bahasa secara intuitif. Ini contoh sempurna dari pengetahuan isi pedagogis. Dia nggak cuma ngajarin aturan baca, tapi nerjemahinnya ke dalam format yang seru dan gampang dicerna anak-anak. Hal yang sama juga berlaku buat nulis. Pengajaran yang efektif itu bukan cuma soal ngoreksi tata bahasa loh, tapi tentang ngebimbing siswa lewatin proses berpikir, kayak ngerencanain ide dan bikin draft, sekaligus proses sosial, kayak nerima masukan dari teman dan merevisi tulisan bareng-bareng. Jadi ini tuh soal ngebangun skill berpikir, bukan cuma ngapalin aturan. Oke, sekarang kita pindah ke matematika dan sains. Dua bidang ini kan sering dianggap momok ya. Jadi cara ngajarnya itu jadi krusial banget. Mirip kayak perdebatan soal membaca, di matematika juga ada dua kubu. Satu kubu fokus ke hitung-hitungan, kecepatan, dan akurasi. Kubu satunya lagi fokus ke pemahaman konsep, kemampuan buat mecahin masalah. Guru yang ahli itu paham kalau hitung-hitungan itu cuma alat. Tujuan utamanya adalah ngajarin siswa buat berpikir secara matematis, bisa ngelihat pola dan mecahin masalah. Nah, ini nih contoh keren banget dari pengetahuan pedagogis. Guru Jerry Hall mau memotivasi siswi-siswinya. Bukannya cuma ngasih soal latihan, dia justru menghubungkan matematika dengan sejarah, nunjukin perjuangan para matematikawan perempuan di masa lalu. Dengan cara ini, matematika bukan lagi sekedar angka, tapi jadi sebuah warisan yang relevan dan bisa memberdayakan. Terus gimana dengan sains? Lupakan deh buku teks yang ngebosenin. Di Nebraska, ada kelas-kelas sains yang diadain di kebun binatang. Bayangin, belajar biologi langsung dari habitat aslinya. Dan yang lebih seru lagi, di acara Bug Bash, siswa yang lebih tua justru jadi guru buat adik-adik kelasnya. Ini namanya pembelajaran berbasis konteks dan belajar dari teman sebaya yang paling top. Oke, selanjutnya, ilmu sosial. Pelajaran ini tuh bukan cuma ngapalin tanggal dan nama kan, tapi intinya adalah soal gimana manusia dan masyarakat itu berfungsi.
Salah satu teknik ngajar paling cerdas itu namanya kelas jigsaw. Awalnya teknik ini dirancang buat ngurangin konflik rasial, metodenya simple tapi jenius. Setiap siswa jadi ahli untuk satu potongan puzzle informasi. Akibatnya, mereka harus kerjasama dan saling bergantung satu sama lain supaya bisa lihat gambaran besarnya. Gini cara kerjanya. Bayangin kelas dibagi jadi beberapa kelompok jigsaw. Tiap anggota kelompok dapat satu bagian materi yang beda-beda. Terus, mereka yang dapat bagian yang sama ngumpul di kelompok ahli buat mendalaminya. Abis itu, mereka balik lagi ke kelompok jigsaw awal mereka dan tugasnya adalah ngajarin bagian mereka ke teman-temannya. Hasilnya, setiap orang jadi guru sekaligus murid. Kamu nggak bisa sukses kalau tim kamu nggak sukses. Ini cara jenius buat ngajarin materi pelajaran sekaligus kolaborasi dan empati. Dan dampaknya? Nyata banget. Coba lihat data dari program kuantum ini. Tingkat kelulusan siswa yang punya mentor itu jauh lebih tinggi dibanding yang enggak. Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah bukti seberapa kuat peran komunitas dan seorang panutan dalam mengubah jalan hidup seorang siswa. Oke, kita udah lihat banyak banget contoh keren di berbagai mata pelajaran. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya jadi satu cetak biru yang utuh. Guru-guru hebat tuh tahu kalau belajar itu nggak berhenti di gerbang sekolah. Margaret Longworth sadar kalau banyak orang tua yang merasa takut atau segan sama sekolah. Apa yang dia lakukan? Dia nggak nunggu mereka datang. Dia proaktif nyamperin mereka di tempat yang bikin mereka nyaman, misalnya di gereja, buat ngebangun jembatan kepercayaan. Ini contoh sempurna pemahaman bahwa pendidikan itu adalah kemitraan dengan komunitas. Jadi, inilah cetak birunya. Jadi guru ahli itu artinya, pertama, jadi penerjemah andal yang bikin materi rumit jadi gampang dimengerti. Kedua, pakai strategi yang beragam, jangan cuma satu. Ketiga, bikin pelajaran jadi relevan dengan menghubungkannya ke dunia nyata. Dan keempat, bangun komunitas dengan melibatkan orang tua dan lingkungan sekitar. Intinya, ini semua soal jadi jembatan antara pengetahuan dan pemahaman, dan selalu siap buat beradaptasi. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Entah Anda seorang guru, orang tua, atau cuma seseorang yang peduli sama pendidikan, prinsip-prinsip ini sifatnya universal. Memilih satu aja buat dimulai bisa jadi langkah pertama menuju dampak yang luar biasa.